Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa kelas 8 SMP. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi matematika yaitu KD 3.3.1.2 menyatakan relasi. Yang A, diagram Cartesius. Model diagram Cartesius dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis, yaitu René Descartes, yang hidup di abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16, tepatnya pada tahun 1596 sampai 1650. Istilah Cartesius diambil dari nama Latin, yaitu René Descartes, yaitu Renatus Cartesius. Pada diagram Cartesius, relasi antara dua himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara berikut. Pertama, anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Yang kedua, anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan dengan sebuah nokta atau titik. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Ini contoh diagram Cartesius, ini diagram panah, dan diagram Cartesius ini di sebelah kanan, yaitu tentang gemar bermain ya. Aldi gemar bermain poli. Nah, ini karena kan panahnya Aldi ke poli. Kemudian Siva dipanahkan ke poli, artinya Siva juga senang bermain poli. Siva dipanahkan juga ke basket, artinya Siva gemar bermain basket. Nadia dipanahkan ke voli, artinya Nadia juga gemar bermain voli. Kemudian dipanahkan basket, Nadia juga gemar bermain basket. Dan dipanahkan kepada tenis, berarti Nadia juga gemar bermain tenis. Dani hanya gemar bermain tenis. Dari diagram panah ini kita buat diagram Cartesius. Nah, ini daerah horizontal, yaitu himpunan A, yang anggotanya adalah nama yang gemar tadi, yaitu Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Kemudian yang vertikal yaitu B, anggota himpunan B terdiri dari voli, basket, dan tenis. Kita lihat tadi Aldi hanya gemar bermain voli, maka dari Aldi kemudian ke voli, ini titik potongnya kita berikan nokta hitam, itu tanda hitam ya, titik hitam ini. Kemudian Siva itu gemar bermain voli dan basket. Kalau kita baca diagram Cartesius ini, kita lihat ya, Siva dipanahkan ke voli, Siva dipanahkan ke basket. Kemudian Nadia itu titiknya 3 ya, noktanya pada voli, pada basket, pada tenis. Berarti Nadia ini senang ketiga-tiganya. Kita lihat Nadia tuh panahnya ke voli, ke basket, dan ke tenis. Selanjutnya Dani hanya satu, yaitu gemar tenis. Kita lihat pada diagram panah, Dani dipanahkan kepada tenis. Jadi seperti itu cara membuat diagram Cartesius. Kalau kita ambil contoh lain ya, dalam bentuk bilangan, ada himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan Q yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian himpunan P faktor ya, relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, jadi setiap anggota himpunan P dipasangkan pada anggota himpunan Q apa saja gitu. 1 pada anggota himpunan P dipasangkan kepada semuanya ya. 2, 4, 6, 8, 10. 2 pada anggota himpunan P dipasangkan kepada 2, 4, 8, 10. 3 pada anggota himpunan P hanya dipasangkan kepada 6 ya. 4 anggota himpunan P dipasangkan kepada 4 dan
8. 5 dipasangkan pada 10. Mengapa demikian? Satu anggota himpunan P ini dipanahkan kepada Q berapa saja. Caranya, misalkan anggota himpunan Q yang pertama 2. Apakah 2 habis bagi 1? Habis bagi, yaitu 1, yaitu 2 ya. Maka 1 pada P bisa dipanahkan pada 2 anggota Q. Nah, seperti itu ya. Apakah 4 habis bagi 1? Iya, bisa ya. Berarti dipanahkan ke 4 pada Q. 6 bagi 1 bisa. 8 bagi 1 bisa. 10 bagi 1 juga bisa. Jadi 1 ini dipanahkan kepada semua anggota himpunan Q. Kemudian 2 anggota himpunan P ini dipanahkan kemana saja. Artinya kalau faktor dari itu dibalik ya. Misalkan anggota himpunan Q yang pertama 2, apakah 2 habis bagi 2? Iya, hasilnya 1. Jadi 2 pada P bisa dipanahkan ke 2 anggota Q. 4 habis tidak bagi 2 pada P. 4 anggota Q ternyata habis 4 bagi 2, 2. Maka 2 pada P bisa dipanahkan ke 4 anggota Q. 6, apakah 6 habis bagi 2? Iya, jawabannya 3. Maka 2 pada anggota P bisa dipanahkan kepada 6 anggota himpunan Q. Apakah 8 habis bagi 2? Ternyata iya juga. Maka 2 juga bisa dipanahkan kepada 8. Apakah 10 habis bagi 2? Iya, hasilnya 5. Maka 2 pada anggota himpunan P ini bisa dipanahkan kepada semua anggota Q ini, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Karena habis bagi ya. Di bilangan pokok pembaginya adalah 2. Jadi P itu pembagi daripada kalau relasi faktor dari semua anggota himpunan Q yang habis dibagi dengan pembagi ini, anggota himpunan P. Nah, kemudian pembagi yaitu 3 anggota himpunan P. Dari anggota himpunan Q yang habis bagi 3 berapa saja? Ya tentunya 6 ya. Maka 3 bisa dipanahkan ke 6 ini ya. Kemudian ya tidak ada lagi, hanya 6. Maka 3 berrelasi dengan 6 atau dipasangkan dengan 6 pada anggota Q. Oke, kemudian pembagi atau anggota himpunan P-nya 4 pada anggota Q. Faktor dari artinya anggota himpunan Q yang habis bagi 4 ini berapa saja? Tentunya 4 itu sendiri ya. 4 bagi 4 1. Jadi 4 bisa dipanahkan ke 4. Kemudian 6 tidak habis bagi 2, tidak habis bagi, maka 8. 8 habis bagi 4 ternyata itu hasilnya 2. Maka 4 pada anggota himpunan P dipasangkan dengan 4 dan 8 anggota himpunan Q. Nah, itu ya. Kemudian 5 pembagi daripada anggota himpunan P habis bagi. Pembagi ini jadi semua anggota himpunan Q yang habis bagi 5 apa saja? Ternyata hanya 10 di sini. Nah, 10 bagi 5 adalah 2. Jadi 5 pada anggota himpunan P hanya dipasangkan atau berelasi dengan 10 anggota himpunan Q. Nah, kita baca nih, kita buat diagram kartesiusnya. Anggota himpunan P itu adalah yang mendatar atau horizontal. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Kemudian anggota himpunan Q adalah yang vertikal, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Sama. Kemudian kalau kita ini pindahkan titik-titiknya daripada diagram panah yang ada sini. Nah, 1 itu dipanahkan ke berapa saja? Ternyata 1 dipanahkan kepada semuanya. Nah, ini betul kan? Nah, kemudian kita baca nih dengan kartesius angka 2 nih. 2 juga kepada semuanya, betul. Karena semua anggota himpunan Q habis dibagi 2. Oke. Kemudian 3 ya. Pada P itu bisa dipanahkan kepada 6 anggota himpunan Q. Kita lihat nih. Berarti 3 dipasangkan dengan 6. Oh, betul ya. Tidak ada lagi. Nah, kemudian 4 ternyata pada anggota himpunan P bisa dipasangkan dengan berapa saja anggota himpunan Q, yaitu pada 4 dan 8. Jadi 4 pasangkan ke 4 sendiri dan 8. Kemudian 5 pada anggota himpunan Q ternyata bisa dipasangkan dengan berapa? Dengan 10 tuh. Tuh, jadi diagram kartesius ini adalah uraian dari atau uraian yang diringkas melalui koordinat kartesius yang ditemukan oleh ahlinya bernama siapa tadi? Iya, betul, René Descartes ya.
Hidup di abad ke-15 sampai ke-16, yaitu tepatnya pada 1596 sampai 1650 ya. Jadi 54 tahun usianya gitu ya. Nah, demikianlah. Tapi sebelum saya tutup, kita lihat apa sih kegunaan diagram Kartesius. Ini lebih singkat ya, lebih ringkas apabila kita membacanya. Nah, itu. Tapi apa bagaimana membuat diagram Kartesius? Ya buat dulu diagram panahnya gitu. Tidak bisa kita membuat diagram Kartesius pada panah. Kecuali dari diagram Kartesius ini kita buat himpunan pasangan berurutan. Dari himpunan pasangan berurutan juga bisa dibuat diagram Kartesiusnya. Dari himpunan pasangan berurutan juga bisa dibuat diagram panahnya. Jadi pusatnya adalah himpunan pasangan berurutan. Tapi diagram panah juga bisa menghasilkan diagram Kartesius dan bisa menghasilkan himpunan pasangan berurutan. Dengan demikian, tergantung daripada soal itu yang diketahuinya apa, apakah diagram panah atau himpunan pasangan berurutan atau diagram Kartesius, semua bisa ya. Jadi mewakili ya, tergantung yang diketahui daripada soal. Oke, kita beralih ke cat nomor 3, yaitu himpunan pasangan berurutan. Tuh, himpunan pasangan berurutan ada diagram panah ini ya, tentang menyukai nih. Anggota himpunan K adalah anggota yang yaitu nama-nama seorang Azri, Meta, Mila, dan Rani ya. Kemudian L adalah pelajaran yang dipelajari oleh mereka ya, siswa itu, IPA, PKN, dan PS. Azri dipanahkan ke IPA. Nah, kita lihat berarti Azri, IPA. Azri dipanahkan ke PKN, berarti Azril, PKN. Nah, Azri tidak dipanahkan ke yang lain, berarti kita beralih ke Meta. Meta dipanahkan ke IPA, jadi Meta, IPA. Meta dipanahkan ke PKN, jadi Meta, PKN. Meta juga dipanahkan ke IPS, maka Meta, IPS. Jadi Meta ini menyukai ketiga pelajaran ini ya, IPA, PKN, dan IPS. Selesai untuk Meta, kita berlanjut kepada Mila. Mila dipanahkan ke PKN, artinya Mila menyukai PKN ya, pelajaran PKN. Di sini kita tuliskan dalam APB-nya himpunan pasangan berurutan yaitu Mila, PKN. Mila juga dipanahkan ke IPS, berarti Mila menyukai IPS. Kalau dituliskan pada himpunan pasangan berurutan, maka Mila, IPS. Rani hanya menyukai IPS saja. Nah, karena dipanahkan ya ke IPS, maka Rani, IPS untuk HPB-nya. Selanjutnya contoh soal dalam bentuk bilangan. Ada himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P yang anggotanya 2, 3, 5. Himpunan Q anggota himpunannya 2, 4, 6. Nah, dibuatlah relasi kurang dari himpunan P ke himpunan Q. Maka kita dapatkan HPB. Kalau kita lihat 2 ini dipanahkan ke 4, ditulis dalam HPB-nya 2,4. 2 juga dipanahkan ke 6, maka ditulis anggota himpunannya dalam HPB-nya 2,6. Selanjutnya 3. 3 dipanahkan ke 4, artinya 3 itu kalau ditulis dalam HPB 3,4. 3 juga dipanahkan ke 6, maka ditulis dalam HPB-nya adalah 3,6. Selanjutnya 5 hanya dipanahkan ke 6, maka menjadi 5,6. Saya kira tidak sulit ya. Nah, sekalian, asalkan kalian memperhatikan dan penuh kesabaran dan ketelitian. Jadi itu saja modalnya ya. Sehingga insya Allah kalian akan bisa menjawab semua pertanyaan yang akan di-sharekan melalui Google Form yang akan Bapak buat dan Bapak tayangkan. Semoga kalian dapat memahami. Sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.